Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan materi pemodelan sistem yang merupakan bagian dari materi dasar sistem kontrol. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana diagram blok yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan pemodelan bagi sistem listrik, ya. Kalau kita memiliki satu blok yang di dalam blok ada fungsi alih GS, maka balok ini atau blok ini menggambarkan relasi input-output dalam bentuk Laplace transform, ya. Dan output dari blok yang fungsi alihnya GS itu merupakan perkalian fungsi alih dengan input XS, ya, perkalian fungsi alih antara GS ini, fungsi alih GS ini dengan XS, itu output. Nah, untuk penyederhanaan simbol S ring kita hilangkan sehingga menjadi bloknya fungsi alihnya hanya kita tulis G, outputnya kita tulis Y, inputnya kita tulis X, ya. Tentu relasi ketiganya adalah bahwa outputnya merupakan perkalian G dikali X, gitu ya. Nah, kalau kita memiliki dua blok tersusun atas hubungan seperti ini yang disebut sebagai balok seri atau blok seri, itu digambarkan kedua seri ini dengan output dari G1 menjadi input G2, ya. Di antara G1 dan G2 ini baloknya ini tidak ada titik cabang, tidak ada titik cabang. Jadi langsung output dari balok G1 itu menjadi input dari balok yang kedua, ya. Maka bagaimana relasi input outputnya? Tentu kita tahu bahwa X1 ini merupakan perkalian G1 dengan X. Nanti Y di sini itu adalah perkalian G2 dengan X1. Sehingga Y adalah G2 kali X1, sedangkan X1-nya ini adalah G1 kali X, ya. Jadi G1 kali X. Dengan demikian Y ini adalah G2 G1X atau boleh juga ditulis G1 G2X, gitu ya. Kita tempatkan satu di muka 2, ya, G1 G2X. Oleh karena itu, outputnya menjadi perkalian antara G1, G2, X. X-nya input. Oleh karena itu, yang relasi input X dan Y ini adalah perkalian G1, G2. Dengan demikian, dua blok yang tersusun seri atau balok yang tersusun seri itu bisa digantikan dengan blok atau balok yang di dalamnya ada perkalian antara fungsi alih G1 dan G2, ya. Jadi cukup dikalikan. Sebagai contoh misalnya kita punya model sistem listrik yang digambarkan oleh gambar model seperti ini. Ini kalau kita perhatikan ini ada dua model, ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi dan tersusun seri karena output dari rangkaian yang pertama menjadi input dari rangkaian yang kedua. Dan rangkaian yang pertama ini kita tahu telah pelajari modelnya merelasi antara outputnya VO1S dibagi VIS dan nilainya negatif karena ini negatif adalah impedan feedback seper S C1 dibagi R1 atau ditulis minus seper
R1C1S. Ini rangkaian yang pertama. Karena rangkaian yang kedua ini identik, hanya perbedaan resistansi dan kapasitansinya, maka model yang kedua pun memiliki fungsi alih yang identik ya, menjadi minus 1/R2C2S. Nah, ini blok susunan seri, sehingga bisa digantikan dengan satu blok yang merupakan perkalian. Negatif dikali negatif tentu positif, R1C1S dikali R2C2S tentu menjadi R1R2C1C2S kuadrat ya, ini S kuadrat karena S-nya ada 2. Jadi ini model bagi sistem listrik yang tersusun seri seperti ini ya, ini modelnya. Sekarang sebelum model yang lain, kita perkenalkan penguat bukan pembalik yang merupakan pembagi tegangan ya, yang merupakan pembagi tegangan. Dan kita tahu arus yang mengalir di sini semua itu adalah EO atau E0 EO dibagi R1 tambah R2, sedangkan di E1 di sini, ini E1 di sini itu tentu adalah EI dibagi R2. Dengan demikian, EO dibagi EI atau dalam bentuk Laplace transform, EOS dibagi EIS adalah perbandingan pembagi tegangan itu ya, perbandingan antara R1 tambah R2 dibagi R2 ya. Jadi R1 tambah R2 dibagi R2. Nah, R2 dibagi R2 nanti hasilnya 1, sehingga kita bisa tulis menjadi R1 dibagi R2 plus 1, atau satunya kita letakkan di muka ya, 1 plus R1 dibagi R2. Jadi ini pembagi tegangan. Dengan demikian blok yang menggambarkan rangkaian ini itu adalah blok yang berelasi input output ya, yaitu 1 plus R1 dibagi R2. Nah, kalau kita terapkan di dalam sebuah rangkaian, maka kalau kita punya rangkaian ini kita bagi dua, ini rangkaian yang pertama, ini rangkaian yang kedua. Yang pertama kita pernah pelajari, ini 1/SC, ini R ya, R1 yang kita tahu berarti kalau ini adalah EIS, yang ini EOS gitu ya, itu maka EOS dibagi EIS untuk kasus ini tentu adalah perbandingan antara R1 seri dengan 1/S. R1 berarti R1 plus 1/SC ya, atau boleh ditukar-tukar, R1 dibagi 1/SC plus R1. Nah, sehingga relasi antara input output untuk blok yang pertama adalah R1 1/SC plus R1, atau disederhanakan kita kalikan SC semuanya menjadi R1CS dibagi R1CS plus 1. Itu perbandingan antara A dan EI, atau output di sini dengan EI. Sedangkan yang blok kedua itu menggambarkan model pembagi tegangan ini ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu 1 plus R2 dibagi R3. Karena ini susunan seri, maka blok yang merelasi input output dalam bentuk Laplace adalah perkalian, yaitu antara fungsi alih blok pertama dengan fungsi alih blok kedua ya. Itu pemodelan untuk dua susunan seri. Demikian juga contoh berikut, tentu ini adalah 1/R1C1S, di sini adalah 1/SC1, ini mewakili
blok yang pertama, ini mewakili blok yang kedua. Kalau kita susun seri, maka hasilnya menjadi satu blok yang isinya fungsi alih minus 1/S1C1S dikali 1 plus R2 per R3. Sekarang untuk blok lain kita memerlukan model rangkaian penjumlah ya. Ini model rangkaian penjumlah di mana digambarkan oleh sebuah rangkaian yang terdiri atas resistor S1, R2 dan RF ini. Maka VOS terhadap VIS itu adalah RF dibagi R1 tapi negatif. VOS terhadap V2S ini adalah perbandingan RF terhadap R2 negatif. Jadi dengan demikian output dari rangkaian ini merupakan penjumlahan negatif RF dibagi R1 kali V1S dan RF dibagi R2 kali V2S. Spesial kasus andaikan R1, R2 dan RF-nya nilainya sama ya. Nilainya sama, R-nya ini semua sama, maka VOS ini merupakan penjumlahan negatif input V1 dan V2. Negatif ini karena ini tandanya negatif ya, atau boleh ditulis negatif V1S plus V2S. Ya. Baik, kita akan terapkan model penjumlah itu pada diagram balok yang tersusun paralel ya. Ini gambaran model blok yang tersusun paralel, di mana kedua blok ini outputnya saling menjumlah, sedang inputnya sama, maka output Y di sini itu adalah penjumlahan Y1 dan Y2, dan Y1-nya sendiri di sini adalah G1 kali X ya. Y1-nya G1 kali X, Y2-nya G2 kali X ya. Sehingga kalau kita keluarkan X-nya, maka penjumlahan G1 plus G2X. Sehingga output di sini itu adalah penjumlahan fungsi alih G1 plus G2 kali X. Dengan demikian blok paralel ini itu bisa digambarkan dalam bentuk satu blok yang merupakan penjumlahan fungsi alih masing-masing ya, penjumlahan fungsi alih masing-masing. Kita akan terapkan pada sebuah rangkaian ini ya. Kita lihat tadi ini adalah penjumlahan, rangkaian penjumlahan negatif. Yang ini blok pertama menggambarkan model sistem yang tidak lain C1R1 ya, yang sudah kita bisa cari. Yang ini juga sama blok yang biasa kita cari modelnya. Sehingga blok ini kalau kita modelkan dalam rangkaian ini, kalau kita modelkan dalam bentuk blok, yang pertama adalah minus 1/S1CS yang ini ya, sedangkan yang kedua ini minus R2CS yang ini ya. Lalu masuk menjumlah tapi negatif ya, di sini berarti menjumlah tapi negatif, sehingga ini menjadi dua blok yang tersusun paralel yang hasil penggantinya adalah penjumlahan keduanya ya. Itulah pemodelan untuk sistem yang terdiri atas paralel, dan silakan kalian mencoba untuk rangkaian ini bagaimana model penggantinya. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat tentang pemodelan untuk rangkaian sistem listrik yang digambarkan oleh susunan seri dan susunan paralel. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.